Salut! Ahok sulap RS Pertamina Jaya untuk tangani pasien Corona. DKI 1 lewat. Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Ahok memang sosok pendobrak dan peka terhadap masalah yang ada. Setelah meluncurkan program transparansi di Pertamina, kini ia sulap rumah sakit milik Pertamina untuk menangani pasien Corona. Berbeda dengan mantan rivalnya di DKI 1 yang cuma koar-koar situasi genting tapi minim aksi. Malah mengatakan kebijakan terkait pembatasan rute KRL untuk memberi efek kejut benar-benar lewat di hadapan Ahok, apalagi yang mengisolasi diri di Arab Saudi. Sebelumnya di laman Twitter resmi BTP, ia menuliskan RS Pertamina Jaya jadi rumah sakit khusus penanganan COVID-19. Mari kita memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan hidup lebih sehat, makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. #cegah tangkal corona. Keputusan cepat yang diambil Ahok dan jajarannya di Pertamina dalam rangka membantu pemerintah melawan pandemi corona. Erick Thohir sudah mengatakan kalau RS milik BUMN siap membantu. Dalam hal ini, dalam waktu kurang dalam sehari, Ahok sebagai komut Pertamina langsung meresponnya. Sebelumnya dilansir dari detik.com, Kementerian BUMN akan menjadikan rumah sakit Pertamina Jaya dan hotel BUMN, yakni Hotel Patra Comfort, untuk tempat penanganan virus corona. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan, rumah sakit Pertamina Jaya akan menggunakan bangunan lama untuk menampung pasien. Rumah sakit berkapasitas 65 tempat tidur yang terdiri dari 20 tempat tidur setingkat ICU dan 45 non-ICU. Jadi rumah sakit Pertamina Jaya itu akan menggunakan bangunan lama, kan di daerah Cikini sama Pramuka. Itu ada sarana ruang isolasi bertekanan negatif di 3 lantai. Sehingga sistem penyaringan udara itu nggak terlewati virus juga. Katanya lewat pesan singkat Senin 17 Maret 2020. Dia menjelaskan rumah sakit Pertamina Jaya akan dilengkapi laboratorium diagnosis, fasilitas radiologi hingga ruang isolasi. Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Pertamina Jaya akan didukung 10 dokter spesialis, 8 dokter umum, 3 perawat terlatih, terangnya. Kemudian hotel digunakan untuk menampung orang dalam pemantauan atau ODP atau safe house. Jumlahnya ada 52 tempat tidur. Selain itu, Arya mengatakan akan ada tambahan 90 tempat tidur lagi, sehingga total kapasitas untuk melayani pasien corona sekitar 160 tempat tidur. Dan nanti ada penambahan 90 tempat tidur lagi kita siapkan di situ. Kita akan bikin seperti ruangan khusus, mudah-mudahan selesai dalam tempo 2 minggu. Sehingga total kapasitas mencapai 160 tempat tidur. Ini semua akan kita lengkapi. Jadi hotel tadi akan kita jadikan tempat penanganan corona, jelasnya. Yang 65 itu rumah sakit ditambah hotel, 90 lagi kita buat lagi tambahan nantinya dengan bangunan khusus yang kita bangun jadi dipersiapkan untuk pasien corona, tambahnya. Dalam situasi pelik seperti saat ini, memang yang paling utama adalah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan jajaran di bawahnya. Untungnya Pertamina berada dalam kendali orang yang tepat. Tanggal 17 Maret ditunjuk Menteri BUMN dan hari ini tanggal 18 Maret sudah disiapkan Ahok. Lewat unggahannya yang membuka transparansi, Ahok juga hendak menyebarkan masyarakat luas kalau RS Pertamina Jaya siap menampung pasien atau yang memiliki gejala corona sebagai rujukan. Sikap tanggap Ahok pastinya menjadi nilai tersendiri. Bayangkan dengan sikap Anies yang sering berseberangan dengan pusat. Misal soal pembatasan moda transportasi yang langsung ditegur Jokowi. Hingga kemarin didatangi langsung oleh Tito Karnavian agar tak sembarangan melakukan lockdown di Jakarta. Itulah bedanya Ahok dengan Anies, bagai langit dan bumi. Satunya tunduk aturan, satunya modal santun seiman ternyata banyak menyusahkan. Apalagi yang berada di Arab Saudi, siapa lagi kalau bukan Rizik yang hobi menjelekkan pemerintah. Kalau ada wabah seperti saat ini, apakah simpatisan FPI-nya yang menolak Ahok akan menolak juga dirawat di RS Pertamina Jaya bila ada gejala corona? Kalau mereka konsisten, mereka tentu memilih mati perlahan ketimbang dibantu seorang Ahok. Begitulah kalau kebencian melebihi kewarasan. Semoga Indonesia cepat keluar dari masalah penyebaran corona dan pulih dari krisis ekonomi. Saya yakin pemerintah pasti menyiapkan skenario terbaik untuk rakyatnya. Opsi terbaik saat ini adalah social distancing atau jaga jarak sosial ketimbang lockdown.
termasuk perbaikan kualitas RS yang ditunjuk dan bantuan tenaga medis serta ADP. Semoga rakyat yang kaya mau menyumbangkan uangnya untuk RS dan tenaga kesehatan, karena merekalah yang berada di garda depan perang lawan corona. Saat kita bahu-membahu menjalankan instruksi untuk menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi aktivitas sosial, disitulah setidaknya kita menjadi pahlawan corona bagi diri sendiri.